lagi dengan saya di channel Rapasera. Tujuan perjalanan kita kali ini adalah Kota Daeng atau Kota Makassar. Yuk, ikuti perjalanan. Ditujukan kepada Anda seluruh penumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT872 tujuan Makassar. Saat ini pesawat Anda dalam menuju keberangkatan. Anda kami persilahkan untuk memasuki pesawat. Pintu keberangkatan D6. Terima kasih. Alhamdulillah, saya sudah menginjakkan kaki di Kota Makassar atau tepatnya di Bandara Sultan Hasanuddin. Buat yang baru aja nemuin channel ini, salam kenal dari saya. Dan kalau tulisan subscribe masih berwarna merah seperti ini, silahkan ditekan dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke Mas Bro, saya sekarang sudah berada di depan dari Port Rotterdam yang letaknya di pinggir pantai di Kota Makassar ini, di Provinsi Sulawesi Selatan. Benteng ini dahulunya merupakan peninggalan dari Kerajaan Tua Talu. Kira-kira sudah berdiri 3 abad. Nanti kita coba cari tahu, kita lihat yang ke dalam ada informasi apa aja yang bisa kita dapatkan. Oke, sini dulu kita langsung masuk ya. Bapak Ius, ya, pemandu wisatanya. Senior guide Pak, senior guide di South Sulawesi. Oh iya, saya bisa lihat Pak. Oke. Sekarang kita mulai dari mana dulu Pak? Saya akan berikan secara informasi global Pak tentang apa dan bagaimana itu kerjaan gua Pak. Baru kita akan menyusul benteng dan sisir semua ini disebut dalam benteng ini dan semua historis tentang Bugis Makassar Pak. Luas benteng ini Pak 2,3 hektar. Saya luruskan sejarahnya Pak ya, benteng ini bukan peninggalan Belanda Pak, peninggalan anak negeri Kerajaan Goa Tallo Pak, kalau Bapak kenal dalam sejarah. Jadi banyak benteng dibangun di Nusantara Pak, itu dibangun oleh orang kulit putih Eropa. Tapi ini benteng dibangun atas perintah Raja Goa ke-9 namanya Daeng Matanre Karain Piniparsi Kalona. Artinya waktu Raja Goa pertama sampai ke-8 itu Pak, itu kerajaan masih di pedalaman. Artinya masih agraris, Kerajaan Goa itu masih purba. Raja Goa ke-9 ini sangat cerdas, melihat itu masa depan sebagai di laut itu sebagai poros bunuh maritim. Dipindahkan benteng-benteng ini posisi sebanyak 15. Salah satunya ini, benteng ini 15 Pak. Fungsi benteng ini adalah benteng pengawal, benteng pengontrol dari benteng ibu kota di benteng Somba Opu. Ini benteng ini bukan benteng ibu kota. Benteng ibu kota itu di benteng Somba Opu. Kalau Bapak ke arah selatan dekat Trans Studio, itu benteng ibu kota namanya Somba Opu. Somba itu artinya orang yang disembah Pak. Opu itu raja, raja disembah. King of Kings. Dari Raja Goa ini Pak, dalam istananya benteng Somba Opu ini mengontrol perdagangan rempah-rempah wilayah Indonesia Timur Pak. Separuh Kalimantan, Filipina Selatan, Nusa Tenggara, Ambon, Papua, utara Australia di bawah kontrol Kerajaan Goa. Ketika Majapahit runtuh di Jawa, Goa ambil alih wilayah timur ini Pak, menggantikan peran Majapahit untuk perdagangan rempah-rempah. Ya, artinya walaupun raja di Kalimantan Pak, raja di Filipina Selatan, raja di Ternate, Ambon, semua raja-raja itu baru putih di benteng Somba Opu. Bayar pajak, taks sebagai pusat imperium kerajaan maritim. Jadi dapat dilihat Pak, kalau kita bicara abad 9-10 itu ada, kita pernah akan dengar kerajaan Sriwijaya. Reinkarnasi lah itu Pak, Muhammad Hatta, Surya Paloh, Akbar Tanjung. Kalau kita bicara kawasan tengah Pak, pikiran anak bangsa ini pada kerajaan Majapahit. Reinkarnasi lah Pak, Soekarno, Soeharto, SBY, Wiranto, Jokowi. Kalau kita bicara Indonesia kawasan timur, pikiran anak bangsa ini pada kerajaan Goa tahun Pak masa lalu. Reinkarnasi lah pada adalah JK dan Habibie Pak. Pasti orang ini dari wilayah timur. Nah, tokoh-tokoh ini adalah perekat bangsa Pak, di mana kerjaan ini sudah merekat ratusan tahun lalu Pak ya. Jadi untuk mencari 1-2 ini Pak dari Gerita itu tidak sembarang orang Pak, karena ini bangsa besar Pak yang mau dekat. Karena historinya sudah ada Pak. Kerajaan Goa kalau ini pernah ada, jejak ini ada Pak, ada bukti-bukti, ada di bentengnya Pak. Nah, Bapak kalau naik pesawat akan terbang rendah Pak, dari udara Bapak lihat ini benteng berbentuk penyu kura-kura. Nah ini kepala kura-kuranya Pak, di sana kita akan jalan Pak.
Kita akan jalan ke sana, tembok, tangan kanan Pak, tangan kiri, kaki kiri, kaki kanan di sana Pak. Dan kita sekarang Pak dalam perut kura-kura, perut penyu. Dalam pikir Kita sekarang berada di tengah-tengah, di perut, bagian perut ini. perut. Ini kalau penyu Pak berarti kita di Iya, dalam kita di di dalam dalam perut. kura-kura. Iya, dalam kura-kura ya. Sekarang kalau Bapak bicara rumah, apa artinya rumah Pak? Iya. Rumah itu tempat kita merasa aman dan tempat tinggal. Iya. Tapi belum tentu aman dari serangan musuh Pak. Iya. Itu rumah, hanya tempat aman tinggal saja. Bicara tentang benteng Pak, baru di luar kacau Pak, barang-barang banyak badai Pak, banyak laut. Tapi dalam kita aman. Itulah benteng Pak, benteng pertahanan. Kerajaan Goa, sebanyak 15. Nama awalnya benteng ini benteng Panyua, benteng penyu. Turtle orang Inggris bilang. Panyua kalau bahasa Makassar. Kenapa berbentuk penyu? Itu adalah karakter orang Bugis Makassar Pak yang sangat dalam. Filosofis hidup. Bahwa penyu ini hidup di alam Pak, darah dari laut. Raja Gua ngambil karakter itu Pak. Di darat sebagai petani yang tangguh Pak, di laut jadi pelaut ulung. Artinya orang Bugis Makassar Pak, dia selalu move on, tidak bisa mati konyol Pak dalam perantauannya. Ini penting ini Pak, filosofinya. Kedua namanya Pak, Benteng Rotterdam. Dulu ini dibangun Pak gaya Makassar, rumah panggung. Oh, ini rumah panggung dulu. dulunya. Iya. Belanda ke sini Pak 1667 atas perintah Kolonel de Houtman Pak memberi perintah kepada Kolonel Jansen Speelman untuk menghukum Raja Goa karena Raja Goa tidak bisa diajak kerjasama Pak. Karena Belanda inginkan monopoli rempah-rempah. Raja Goa nggak mau karena Raja Goa sudah mempraktikkan perdagangan bebas. Masyarakat ekonomi Asia sudah ada dalam dulu dunia Pak. Kerjaan-kerjaan di sini Pak, Asia ini sudah datang berdagang di sini. Di benteng ibu kota mereka sudah punya kedutaan dan loji-loji barang Pak. Tapi Belanda menginginkan monopoli Pak, jadi ada peperangan. Bagaimana cara Belanda memenangkan peperangan Pak? Dia melakukan divide et impera, pecah koalisi Pak. Jadi semua kerajaan-kerajaan di lokal ini Pak berantem, fighting Pak, pecah koalisi. Ada yang ke Belanda, ada yang ke Goa. Seperti kerajaan Buton, kerajaan Ternate, kerajaan Ambon, Bone, itu partisipan sama Belanda. Dengan mudah Raja Goa ini takluk Pak. Semua dalam ini dihancurkan, gantilah namanya Rotterdam. Kenapa Rotterdam? Karena Ratu Wilhelmina mengapresiasi kepada Kolonel Speelman untuk memberikan nama kota ini sebagai kota kelahiran beliau, sebagai kota kembar di sini dengan di Belanda Pak, Rotterdam. Karena sama dam, sama-sama di pinggir air. Di luar itu laut semua Pak, itu semua diuruk. Oh, tadi yang jalan itu diuruk. Uruk laut itu Pak. Itulah orang bilang Pak, benteng juga ujung pandang, kota ujung pandang. Ujung itu Tanjung. Iya. Pandan dulu banyak tumpuan pandan, ujung pandan. Orang Makassar nggak bisa Pak tambah vitamin G. Kalau dalam percakapan lokal Pak, itu menjadi Indonesia yang bertumbuh. Ujung Pandang lama-lama pemerintah membuat perda kasih nama kota Ujung Pandang. Nanti kembali nama Makassar karena menurut Gus Dur nama-nama itu suku bangsa-bangsa dia bukan kembali. Ya, orang kenal kota Makassar. Waktu Belanda ini Pak fungsinya menjadi sempat rempah-rempah dan untuk mematahkan Goa Talo, memisahkan Goa Talo sebagai kerajaan kembar. Karena Goa sebelah di sana Pak, Talo di sini. Dibangun oleh ini Pak dulu gereja Belanda, gereja Kristen Protestan Pak. Oh, ini dulu gereja. Ya, di atas tempat gereja Pak, ada tempat amunisi. Jadi dapat kita di sini Pak ada dua misi religius dan misi kolonial. Makanya sejarah mencatat Pak, orang Eropa itu cuma ke Makassar, ke Indonesia Pak cuma 3G, 3G Pak. Golden, Gospel, and Glory. Terefek sampai sekarang Pak. Bapak ke Makassar sini Pak itu karena 1J, Glory. Untuk memiliki kerjaan orang Pak, dia berpergian, dia sukses Pak berpergian. Itu namanya Glory Pak. Hari Jumat atau hari Minggu mereka gospel atau kalau bisa Al-Quran Pak, harus memuja Maha Kuasa. Itu jalan Pak misi itu sampai sekarang. Kalau di ini Pak, ini rumah kediaman gubernur Belanda Pak. Rumah kediaman gubernur Pak. Rumah siapa ini? Rumah Gubernur Jenderal Kolonel Speelman Pak. Oh, ini rumah yang Ya, jadi kita kalau 1667 Pak, 1686 baru dibangun ini Pak ya. 20 tahun kemudian karena setiap Pak peperangan, pertempuran. 1687 Pak, 1688 baru gereja, baru 1699 Pak guna rempah-rempah, step by step. Ya itu di atas 3 itu Pak, itu tempat sniper Pak, karena itu kan rumah jenderal. Ini guna rempah-rempah Pak. Oh, yang lubang yang rumah 3 itu. Ya. Yang 3 puncak itu tempat sniper. Ini kan rumah jenderal Pak. Rumah jenderal ya. Kan. Tempat penjaganya. Rawan kan. Iya. Biasa kita ini. Nah itu juga Pak, ini guna rempah-rempah, tempat penampungan pala, cengkeh, panji, rotan, kayu cendana Pak, dari Maluku. Transit Makassar Pak, ekspor ke Asia Eropa selama ratusan tahun Pak hingga kini. Jadi Mas, kalau orang bicara illegal logging, illegal fishing, korupsi itu old story. Lagu lama.
karena VOC udah korupsi dan bangkrut Pak karena korupsi. Dan itu diulangi oleh dari rezim ke rezim hingga kini. Tapi enaknya Pak Indonesia tidak bisa bubar, bangkrut. Kenapa? Sri Lanka bubar, bangkrut. Dengan ini bangkrut. Kenapa Indonesia? Karena bisa kaya dengan sumber daya alam Pak ya. Kalau orang ambil di atasnya Pak, masih ada orang panen Pak di kampung, tambang ikan, jalan itu ekonomi mikro Pak. Iya. Nah, ini menyokong penjaga nasional Pak. Nah itu. Nah ini di sini Pak, ini di atasnya itu Pak kantor wali kota Rotterdam dulu Pak ya. Yang N ya. Ini itu di atasnya Pak. Kantor wali kota. Karena ini kota dulu Pak, kota Rotterdam. Oh iya. K-nya itu kantor gubernur Belanda untuk Indonesia Timur. Oh yang K kantor Gubernur. gubernur. Itu rumah gubernur, rumah jenderal gerejanya. Nah, di bawah itu Pak ruang Diponegoro kita yang sana Pak ya. Lihat ruang Diponegoro Pak. Pangeran dibuang di sini sampai 22 tahun Pak. Oh, kita mau ke ruang Tahanan. tahanan. Dia kan pahlawan besar Pak. Oh iya. Dan dia, Itu tidak, ruang dan dia ke- tidak punya salah. Iya. Hanya karena di isolasi begitu Pak ya, karena sangat Di- berbahaya. Iya. Buat masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, ayo dukung Valencia melalui Instagramnya supaya bisa terus berkarya dan mengharumkan daerah asalnya. Kita mau ke ke tempat ruang ini ya, bekas tempat penahanan dulu ya Pak. Iya. Pangeran Diponegoro. Ini ruang mau menuju ke Pangeran Diponegoro. Nah ini pintunya ini Pak, pintu keluar masuk. Ini pintu keluar masuk. Ya. Ini jendelanya. Oh itu jendela. Ya. Jadi terbalik. Supaya kalau dia keluar dari penjara Pak, dia tidak Nunduk. membaca. Tapi pangeran pintar kalau keluar dia membelakangi. Oh iya. Ini sebuah perang ideologi Pak ya, perang karakter. Karena ketika Anda tunduk itu sudah Anda di bawah itu. Ya. Secara ini, secara dalam tekanan. Makanya itu pangeran Pak kalau ada pertemuan dengan orang petinggi Belanda, dia bawa masuk dalam. Dia tidak mau keluar. Nah kalau keluar nunduk. Iya, kalau dia terpas keluar nunduk. Dan ini ruangnya Pak. Nah, ini ruang. Dan ini ditangkap dulu di dalam Pak ya, dalam perang jauh 1830. Baru dibawa ke Semarang Pak. 1890 Pak sampai dibawa ke Semarang. Dari Semarang ke Batavia Pak. 1830 Pak. 35 1830 di sini. Selesai perang. Dan dibawa pangkalan jauh ini Pak. Ke Manado. Bersama rombongan dan bersama sentot Pak ya. Di benteng Amsterdam Manado. Karena di sana sering direpotik Pak, karena ada pengikutnya, ada dia punya pengenang perang sentot, dipisahkanlah dia Pak dengan sentot. Sentot tinggal di sini sampai meninggal. Apa? Dia dibawa Pak. Dan mereka yang sudah tidak setia pada pangeran itu tinggal di sini Pak, di Manado, di Tondano. Kami mati di sana betul namanya Jaton, Jawa Tondano. Jadi kalau Bapak di sana kaget, ada ukiran. Orang ada tidak otomobil, bukan dari mobil. Itu dari orang Jawa Tondano yang tinggal di sana. Nah dari sini Pak selama 6 bulan ke sini Pak Makassar. Ke sini Pak. Ini tempat di sini. Ini di dalam. Dalam kondisi dia dalam kondisi dari mana dia? Makassar sini nih. Lukisan ini Pak tidak dalam sejarah Jawa maupun sejarah nasional. Tidak ada. Ini dilukis oleh salah satu orang pelukis mistik yang mengklaim dirinya dia bisa melukis 600 tahun masa lalu Pak. Dia mah tanpa foto. Jadi apa kita beliau dia bisa. Jadi tamu-tamu yang kesini Pak, para petinggi-petinggi negara atau kerabat-kerabat Pak kalau ke sini lihat lukisan saja dia terilusinasi Pak. Dia bisa nangis Pak. Ini sudah menunjukkan bahwa dia sangat ada dalam hidup di ruangan ini.
tamu saya yang paling hebat tuh Pak, Bapak Jokowi dulu waktu masih wali kota Solo, Pak, waktu mengadeksi ke sini. Saya sangka dia tuh wali kota, orang sederhana, pulang Jakarta Pak Gubernur dalam R1 dia dua periode. Nah, bagaimana beliau keluar dari meeting ini Pak? Ya, karena dia takut. Jadi satu-satunya pelukis apa yang bisa menentukan istrinya Sri Ningsih Pak. Ini kalau ketemu orang Jawa Pak, dia lihat itu kayak bergerak matanya. Pada saya lihat painting is painting kan, orangnya sangat terkoneksi gitu. Bergerak matanya. Ini tidak ada sejarah Jawa Pak. Dia bisa tampilkan tinggi dalam sosok. Bagaimana dia tarik orang dalam bertemu dalam Pangeran Benhar pada sini dalam band ini. Dan dia mengajar pada sini. Mengajarnya juga di sini. Iya, mengajar. Nah, beliau juga menerima suara dari Jawa Pak tentang bagaimana ada hidupnya Pak yang sana. Kalau tidak bisa ke sana Pak karena gelombang Pak. Kalau sini mesti ada angin laut Pak, ya orang bilang nanti angin timur baru bisa. Ini tempat Pangeran Diponegoro mengajar anak-anak di sini Pak ya. Dia sendiri. Mengajar. Makamnya itu Pak di Jalan Diponegoro. Oh, makamnya di Jalan Ponegoro, Iya. bukan di sini ya. Satu Jalan Diponegoro itu dia punya, dimiliki oleh Belanda. Ya. Tapi lama-lama tinggal makamnya Pak, karena Tuhan beliau itu kawin mawin, jual beli dengan tetangga, ya tinggal itu makamnya Pak, karena sudah ada yang pegawai negeri, ada jadi tentara. Dia pakai nama dua Pak, Raden Mas Pak, RN sama Huang. Karang itu pakai nama Brahma bangsawan. Harus dijawab Pak. Ya, karena orang yang meninggal Belanda itu Pak adalah orang Padri, orang Diponegoro, sama orang Makassar Pak, orang besar. Jadi dia tidak boleh ada dijawab Pak. Wujudnya Wujudnya ya di sini. sudah di sini. Kan dia orang Jawa saya percaya dia bisa 9 wujud Pak. Iya. Sekarang orang Pen bukan ada di Ambon, bukan ada di Semarang, tempatnya di sini. Karena itulah Jawa orang Belanda takut Pak, dia akan di sana memimpin pertempuran di sini Pak. Di sana akan mau ditenangkan oleh Belanda. Dia juga kan cuma ditipu aja Pak oleh Iya, Niko. tipu kalau baca sejarah. Oke, inilah tempat kita berada di dalam ruangan tempat dulu Makanya kalau orang Pangeran Diponegoro kalau sini melakukan penahanan di sini. Beliau di sini di ruangan mengajar anak-anak. Sini tadi sudah bisa dilihat.